Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, perkenalkan saya Bu Rumi. Saya akan menyampaikan pembelajaran mengenai akuntansi manufaktur bagian pertama. Nah, sebelum itu teman-teman bisa melihat apa sih perusahaan manufaktur, mereka buat apa, barang apa. Nah, ini ada video dari YouTube. Kalian bisa lihat selama 10 menit untuk perusahaan manufaktur itu bikin apa. Nah, ini ada video mengenai pembikinan barang, yaitu pensil, bola, dan seperti plat plastik seperti itu. Kita lihat bareng-bareng di video di YouTube ini ya. Sebentar, saya akan sajikan. Oke. Nah, terlihat ya, kita dengarkan ya. Kita lihat. How to make a pencil. Mixing graphite and clay. Nah, kita lihat ya di sini. Oke, ada mesinnya, bapaknya juga memberi tambahan air. Oh, ini dipres ya, menggunakan suhu tertentu. Oh, ini ya, ujung untuk kita menulis di pensil itu. Kemudian dicek, drying ya, dipanaskan, dikeringkan gitu ya. Jadi blok panjang-panjang kecil kayak gini dimasukkan, nanti akan dimasukkan ke dalam pensil. Banyak sekali ya. Nih, ini grafitnya ya. Nah, terus ini pembakaran. Kita lihat hasilnya. Diberi wax ya. Wah, coloring ya. Ini coloring. Untuk batang pensilnya. Ada warna hijau, kuning. Merah. Ini untuk batang pensilnya. Tapi ada yang ini isian pensil ya. Pewarnaan isian pensil ternyata. Nah, ini yang pensilnya. Kalau tadi yang batang di dalam pensil ini batangnya ya. Dari kayu ya. Ini kayunya. Kita lihat. Kasih lem. Di insert lids-nya tadi dimasukkan hup gitu. Kayak sandwich ya. Roda ini berputar. Oke, ternyata panjang ya bikin pensil, ada yang bulat. Nah, kemudian chapter 3 nih, stamping. Kita lihat. Dengan cat-cat ya. Faber-Castell ya nih. Pegawainya juga senyum, seneng lihatnya ya. Wah, diwarnain kuning. Cantik-cantik, ada yang biru, ungu, hijau. Ini sudah diisi ya dalamnya ya. Pewarna, ini pensil warna berarti. Di stem dikasih Faber-Castell, dikasih merek. Oke, labeling ya. Cantik banget nih. Mesinnya juga modern. Oke, masukkan ke tempat pengeringan. Harganya berapa ya biasanya kalian beli? Dicek, quality testing, hasilnya bagus, otomatis nih. Oke.
Oke, untuk pewarnanya juga di sharpening, dimasukkan ke dalam package atau packaging. Oh, nah ini yang berikutnya. Tennis ball, kayak apa bikinnya? Ini barang bahan bakunya ya. Olahannya, barang persediaan dalam proses ini ya, belum selesai. Oke. Ini masih dalam proses ya, barang persediaan dalam proses. Tenaga kerja langsungnya ini. Ini cetakan untuk bolanya nanti. Oke. Menggunakan mesin semua ya, alatnya sudah terstandarisasi, ini barang dalam proses ya. Ini cetakannya dimasukkan ke dalam persediaan barang dalam proses ini ya. Oke. Wah, ini bola-bolanya ini masih dalam proses juga. Oke. Ini bola tenis ya. Kemudian diberi untuk pembungkusnya ya ini ya. Ini bahan bakunya. Kemudian ada ini dicetak ya. Oke. Oke, ditempel dengan kain yang tadi, bahan bakunya kainnya ya, sudah sesuai ukuran. Oke, udah menjadi barang jadi ya. Nah, mau hampir menjadi barang jadi, dicek quality control-nya. Kemudian proses barang jadi ini perlu label biasanya, teman-teman. Oke, dicek. Manual ya ini ya. Oke, diberi packaging seperti yang Faber-Castell tadi ini, pen one gitu. Kemudian packagingnya masukkan ke dalam packagingnya berbentuk tabung-tabung ya. Oke, ini sudah mereknya Pen One. Nah, masukkan ke dalam box dan ini baru jadi barang jadi, masukkan box dan siap untuk dijual ke lokasi. Oke, itu saja ya. Nah, sekarang kita beralih ke materi. Untuk accounting-nya bagaimana ketika mencatat jurnal akuntansi barang bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Kita back to materi. Nah, baik teman-teman, ini hari ini kita akan belajar tentang akuntansi manufaktur bagian pertama. Nah, terlihat ini posisinya perusahaan manufaktur. Kalau tadi kita melihat perusahaan manufaktur yang bikin pensil Faber-Castell, kemudian bikin dengan bola tenis, mereknya Pen
one, dan di sini kita lihat untuk manufaktur bikin mobil. Nah, sebenarnya perusahaan manufaktur itu apa? Memang perusahaan yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Kalau ini perusahaan manufaktur mobil berarti membuat bahan-bahan baku untuk mobil menjadi mobil seperti itu. Ciri-ciri perusahaan manufaktur itu ada 3, mereka memiliki persediaan barang baku atau raw material inventory, barang dalam proses work in process, dan barang jadi atau finished goods inventory. Kemudian biaya apa saja yang ada di perusahaan manufaktur? Nah, ada 3. Yang pertama direct material, direct labor, and factory overhead. Kalau direct material itu bahan baku, kalau tadi pensil ya grafit, kemudian batang kayu seperti itu. Kemudian kalau bola tadi kan ada sebelum dipanaskan gitu kan bahan bakunya ada kainnya untuk bola tenis, dan ada juga jadi untuk bahan untuk menjadi bolanya itu sendiri seperti itu. Kalau direct labor ya memang karyawan yang di pabrik tadi yang mengolah pensil, mengolah bola tenis tadi, mengolah mobil tadi. Nah, itu karyawan yang memang direct labor yang langsung dibebankan kepada produk tersebut. Kalau factory overhead itu biasanya yang tidak langsung, bisanya memang berkaitan gitu. Terkait misalnya quality control, jadi satu orang untuk semua barang. Jadi memang posisinya itu tenaga kerja yang tidak langsung terkait itu. Kemudian bahan penolong seperti lem kayak gitu, penyusutan amortisasi aktiva aktiva mesin-mesin, kemudian biaya asuransi pabrik, biaya listrik seperti itu. Dan itu harus dibebankan dan memang harus diperhitungkan, ditelusur. Yang berikutnya adalah pencatatan akuntansi di perusahaan manufaktur itu sama dengan di perusahaan jasa maupun perusahaan dagang. Bukti transaksinya diidentifikasi, jurnalnya dicatat, kemudian diposting buku besar, pembuatan neraca saldo, jurnal penyesuaian, kemudian neraca saldo setelah penyesuaian, pembuat laporan keuangan, dan yang terakhir ditutup ataupun menggunakan juga jurnal pembalik, jurnal penutup dan jurnal pembalik. Nah, berikutnya hari ini kita akan belajar 7 jurnal. Yang pertama, pembelian bahan baku, yang kedua, penggunaan bahan baku, kemudian jurnal gaji dan upah, jurnal overhead pabrik, yang kelima, jurnal pembebanan kepersediaan barang dalam proses dan pencatatan ke barang jadi, dan bagaimana menjual barang jadi tersebut di perusahaan manufaktur. Nah, ini contoh jurnal akuntansi ketika membeli bahan baku dengan metode perpetual ya, karena memang kalau manufaktur itu perpetual. Yang pertama, sebagai contoh ada pembelian bahan baku 5 juta, tanggal 3 Januari 2021. Berarti kita catatnya persediaan bahan baku, debit, kreditnya utang usaha 5 juta. Ini ada contoh neraca saldonya ya, neraca saldo untuk perusahaan manufaktur itu ada persediaan barang jadi, persediaan dalam proses, dan persediaan bahan baku. Berikutnya, teman-teman kita lihat yang kedua, bagaimana pencatatan jurnal untuk persediaan bahan baku yang digunakan. Nah, bahan baku itu kan tidak boleh lama-lama disimpan di gudang, tapi memang harus digunakan dan diproses. Kebetulan ini ada kasus, ada penggunaan bahan baku 3 juta dan sudah diproses. Kemudian ada overhead pabrik yang sudah dibebankan, dialokasi, diperhitungkan 500.000 sehingga persediaan bahan baku ini menjadi berkurang gitu. Jadi ada 3,5 juta di kredit, persediaan bahan dalam proses 3 juta, dan overhead pabriknya 500 ribu seperti itu. Kemudian nanti pencatatan gaji dan upah yang ketiga. Nah, kalau di pabrik misalnya garment gitu kan. Nah, di sana itu kan ada penjahitnya gitu ya. Nah, para penjahit atau di dalam pabrik konveksi gitu ya, di garment misalnya ada 6 juta. Berarti beban gaji pada utang karena belum dibayar. Kemudian yang B, ketika sudah dibayar gajinya itu berarti utang gaji di debit, kemudian kreditnya beban gaji. Seperti itu. Nah, ketika ada pembayaran nanti dibalik dan posisinya nanti akan ada kas ya. Ini seharusnya ini kas ya. Mohon maaf ini kas 6 juta. Seperti itu, bukan beban gaji. Kemudian yang berikutnya yang C, teman-teman ketika beban gaji 6 juta tadi itu harus dialokasikan, didistribusikan karena perusahaan manufaktur kan harus mengidentifikasi upah gaji itu
untuk apa aja? Ternyata dicek 65% dari 6 juta tadi adalah untuk tenaga kerja langsung. Berarti itu harus dibebankan pada persediaan barang dalam proses. Kemudian nanti overhead pabrik itu ada 900.000. Kemudian ini bebannya adalah 15%. Untuk bagian pemasaran 13% itu bebannya 13% kalikan 6 juta 780.000. Kemudian untuk bagian administrasi ada 7%, itu 420.000 di debit, dan ini akan mengurangi beban gaji yang tadi sudah tercatat di debit ya, akhirnya dikredit karena sudah teralokasi sesuai dengan beban masing-masing. Nah, yang berikutnya overhead pabrik. Overhead pabrik itu adalah sesuatu yang tenaga kerja tidak langsung, misalnya quality control gitu. Kemudian memang dia untuk semuanya gitu ya. Kemudian bahan penolong kayak gitu, penyusutan mesin. Kemudian di sini diketahui ada pembayaran overhead pabrik 1.450.000 itu tunai, utang usaha 500.000, akumulasi penyusutan 750.000 dan asuransi dibayar di muka untuk pabrik 200.000. Sehingga di total 2.900.000, akhirnya yang overhead pabriknya itu di debit seperti itu. Nah, overhead pabrik yang sudah ada itu kemudian kan barang itu bahan baku, overhead pabrik, kemudian kan digunakan, kemudian tadi kan masuk ke dalam proses berikutnya barang dalam proses. Nah, itu harus dibebankan juga ketika persediaan barang dalam proses itu sudah masuk ke dalam departemen persediaan dalam proses, bagian itu harus dibebankan ke sana. Jadi beban overhead pabrik yang tadi ini kebetulan angkanya tidak ngeling dengan yang tadi, itu diketahui 4.300.000 kredit. Nah, debitnya adalah masuk ke persediaan dalam proses. Jadi persediaannya jadi naik untuk persediaan barang dalam proses 4.300.000. Nah, kemudian yang berikutnya adalah yang keenam. Ini 2 tahap terakhir ya. Kalau tadi barang dalam prosesnya sudah selesai gitu ya, semuanya sudah selesai, sudah dihitung sampai ke persediaan barang jadi dan sudah dicek, ternyata angkanya 19 juta. Sehingga persediaan dalam proses itu harus kayak dibalik, dibebankan ke persediaan barang jadi, dan kita dilihat di sini di pabriknya sudah di packaging gitu ya, sudah masuk ke dalam box. Berarti ini persediaan barang jadinya debit, kreditnya persediaan dalam proses gitu. Dan yang terakhir, pencatatan penjualan barang jadi. Jadi kalau sudah bentuknya baju seperti ini, kemudian dijual, nah nanti barangnya itu misalnya diketahui penjualan 50 juta. Kemudian dijual dengan tunai 25%, itu kredit, maaf. 25%-nya itu kredit, 75%-nya tunai, dan harga pokok penjualannya 29.250.000 rupiah. Sehingga jurnalnya itu ada 2 jurnal ya. Yang pertama, kasnya 75% kalikan 50 juta, ketemu 37.500.000. Kemudian piutang usahanya 12.500.000 ini dari 25% kalikan 50 juta, penjualannya 50 juta. Kemudian nanti harga pokok penjualannya 29.250.000 dan persediaan barang jadinya 29.250.000, dan ini jurnal untuk perusahaan manufaktur ketika penjualan barang jadi. Seperti itu. Persediaan barang jadinya ya yang dikredit, bukan persediaan bahan baku maupun persediaan dalam proses. Nah, untuk next meeting kita akan masuk ke dalam posting buku besar. Semua jurnal yang tadi sudah kita masukkan debit kreditnya masuk ke dalam buku masing-masing. Kita buat neraca saldonya, buat jurnal penyesuaiannya, dan laporan keuangannya untuk perusahaan manufaktur ke dalam worksheet kertas kerja. Nah, terima kasih. Dreams don't work unless you do. Terima kasih. Selamat siang.